bumi. Kok miring sebelah sini? Oh, maaf. Shalom. Apa suara dari sini jelas? Jelas. Iya. Oh, ini di rumah. Yuk kita memulai aja ya ibadah doa malam kita pada hari ini. Sambil menunggu yang lain kita bisa mulai untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Nah, saya ambil saya dulu. Sebelum kita mulai berdoa, kita mulai ibadah doa malam kita, nanti Manuel kita dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami berkumpul lagi untuk beribadah doa Tuhan. Kiranya waktu ini kami mempersiapkan waktu untuk berkumpul lagi Tuhan, untuk berdoa bersama Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kaulah yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Hanya dekat Allah saja kita boleh merasakan ketenangan yang sejati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
ibadah doa malam yang biasa. Tapi malam ini kami boleh diingatkan, malam ini kami boleh diperbaharui iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyiapkan hati, telinga kami untuk dengar suara-Mu Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mau sharing sebuah firman Tuhan. Boleh dibuka, Mbak Dini? Ada satu tokoh yang membuat saya itu cukup terkagum-kagum karena apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia ini adalah seorang wanita yang luar biasa, yang kita semua tahu karena dia adalah ibu dari Samuel, Nabi Samuel. Nah, pada waktu itu ini adalah musim peralihan antara dari zaman hakim-hakim, kemudian setelah lahirnya Samuel akan berganti kepada sistem sebuah raja. Nantinya Nabi Samuel akan mengurapi raja yang pertama dan kedua dari Israel, Saul dan Daud. Nah, malam hari ini saya mau kasih judul rahasia doa yang menggerakkan hati Tuhan. Ini ayatnya panjang, tapi kita tidak akan baca semua. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 28. Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa Hana ini datang ke rumah Tuhan. Setiap tahun datang ke rumah Tuhan. Tapi kali itu Hana itu datang dengan hati yang sangat hancur sehingga dia duduk berdoa sampai dikira mabuk oleh Imam Eli. Nah, kita mau lihat apa sih yang terjadi pada Hana. Apa yang dia alami ketika dia datang kepada Tuhan. Karena malam hari ini kita mau belajar sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi di Silo, di rumah Tuhan itu. Next. Nah, kondisi hati Hana pada waktu itu kita baca di 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hati yang pedih. Nah, ketika Hana datang kepada Tuhan, dia tuh hatinya sangat pedih. Kalau bahasa aslinya dikatakan maret nefes. Jadi hatinya pahit, hatinya sedih. Kenapa? Karena suaminya ini kan memiliki madu, yaitu Penina. Nah, Penina ini punya anak, beberapa anak. Sedangkan Hana yang merupakan istri daripada Elkana ini justru nggak punya anak. Dan yang jadi masalah adalah pada waktu itu yang namanya perempuan mandul itu menjadi kaum yang terpinggirkan. Jadi dianggap itu adalah aib, adalah sebuah hal yang hina lah gitu. Ditambah lagi Penina ini kayak kalau bahasa sekarang itu ngeledekin Hana gitu loh. Mungkin dengan cara menyindir, dengan sikap. Jadi akhirnya Hana itu merasa sedih banget gitu. Kok aku nggak punya anak ya? Dan dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang sama Tuhan, hatinya itu pedih banget. Dan dia itu datang ke rumah Tuhan gak berpura-pura baik-baik aja. Jadi datang dengan apa adanya, gak pakai topeng, istilahnya kalau kita tuh pakai topeng religiusnya kita gitu loh. I'm okay, aku gak apa-apa. Tapi
hari itu Hana benar-benar datang. Kalau kita mau lihat bahasa, kita mengulik bahasa Indonesianya, terseduh-seduh itu menangis yang dari semua di muka itu keluar airnya. Entahkah itu sudah air mata, ingus lah, itu udah bercampur jadi satu. Bahkan mungkin sampai untuk berkata-kata pun udah nggak bisa. Tapi yang luar biasa, Hana ini masih bisa berdoa kepada Tuhan. Di tengah tangisnya itu, dia masih bisa berdoa dengan Tuhan. Jadi pesan yang pertama, ketika kita melihat kondisi hati Hana pada saat dia datang sama Tuhan, jangan habiskan energi kita itu untuk pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kalau hati kita sedang sedih, katakan sedih. Kalau kita butuh Tuhan, katakan kita butuh Tuhan. Kalau hati kita sedang pahit, katakan pahit sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tidak bisa memberkati kepura-puraan kita. Tapi Dia adalah pribadi yang menghargai dan menilai itu kejujuran kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang dilakukan oleh Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-15. 1 Samuel 1 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat ini kan Alkitab Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani, tapi zaman dulu itu ada namanya Septuaginta, yaitu sudah ditranslate menjadi bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani, kata mencurahkan isi hati itu menggunakan kata ekeo. Ekeo itu seperti ini loh ibaratnya. Air di dalam kendi itu dituang sampai tetes yang terakhir. Jadi ekeo itu bicara bukan soal aku datang dengan segala kebutuhan, daftar kebutuhanku Tuhan. Aku butuh ini, aku butuh itu. Bukan. Tapi datang untuk mengosongkan diri kita, mengosongkan hati kita, membiarkan Tuhan yang mengisi hati kita itu dengan damai sejahtera. Datang tidak dengan topeng, dan datang mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Beban kita, permasalahan kita. Kenapa sih kadang-kadang kita kalau berdoa itu bisa setelah doa kok rasanya biasa-biasa aja? Sama aja. Saya doa, saya nggak doa, kayaknya sama aja. Karena kadang-kadang di dalam doa kita, ketika kita berdoa, selesai kita amin, kita tuh masih menyisakan setetes, bahasanya keren, masih menyisakan setetes kekhawatiran, masih menyisakan setetes keraguan akan janji Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang membuat kita itu gak bisa mencurahkan semuanya ke dalam doa-doa kita. Sehingga ketika kita selesai berdoa, akibatnya sama aja. Kita tetap merasa takut, kita tetap merasa khawatir, kita tetap merasa gelisah, tetap galau. Tapi kalau kita benar-benar mencurahkan, melepaskan semuanya, tuang semuanya di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, masalahku. Ini loh problemaku. Ini loh jeritanku. Maka hati kita yang kosong itu Tuhan bisa isi. Ketika kita mencurahkan segenap yang jelek itu di hadapan Tuhan, gak bisa Tuhan, aku gak mampu. Kemudian Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya buat kita, mengisi hati kita, hidup kita yang sedang tadinya gelisah, yang tadinya gak karu-karuan, Tuhan bisa mengubahnya, mengganti isinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ini ekeo. Jadi jangan setengah-setengah kalau doa. Doa itu nggak bisa setengah-setengah. Nggak cuma sekedar, aku punya masalah, datang dengan list, Tuhan ini, aku butuh ini, Tuhan kau tahu. Amin. Nggak seperti itu.
nggak semudah itu Ferguson gitu. Semuanya kita harus serahkan sama Tuhan, totally. Ketika kita melakukan dua hal ini, datang dengan tanpa pura-pura, dan kita mencurahkan segenap isi hati kita, segenap kegelisahan kita, kekecewaan kita mungkin, maka kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat sebuah proses next, hasil daripada perubahan wajah batin kita. Kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 18. 1 Samuel 1 ayat yang 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Sebelum berdoa, hatinya pahit, marah. Ini sama-sama dengan yang dipakai di dalam Rut. Ketika Naomi berkata, panggil aku Mara. Nah ini sama, marah, nepes. Hati yang pedih, mukanya muram, menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana melakukan apa? Dia berdoa, mencurahkan segenap hatinya, mencurahkan segenap isi hatinya sama Tuhan. Segalanya, tidak ada disisakan. Ketika dia menerima, mencurahkan, kemudian dia akan menerima curahan damai sejahtera. Karena itu, sesudah Hana berkata, setelah Eli mengatakan bahwa Tuhan mendengar doamu, maka yang dirasakan Hana apa? Damai sejahtera. Dia bisa bangun, dia bisa makan. Masalahnya selesai belum? Belum. Hana hamil? Belum. Hana belum dikaruniai anak ketika Hana selesai berdoa. Enggak seajaib itu. Ada proses yang harus dijalani Hana. Ada waktu yang harus ditunggu oleh Hana. Karena itu ketika kita melakukan dua hal ini, datang tanpa topeng, dan kita sekali lagi mencurahkan semua isi hati kita, maka ini kita akan menikmati damai sejahtera. Walaupun masalah kita masih ada, walaupun gunung itu belum berpindah, tapi percayalah, damai itu melampaui segala akal. Nah, jadi next, kita bisa melihat ada 3 langkah doa Hana. Yang pertama adalah datang dengan kejujuran. Yang kedua, Hana melakukan penyerahan total kepada Tuhan, seluruh bebannya sampai habis, jangan dibawa lagi. Susah karena kita suka bilang manusiawi loh, aku tuh masih khawatir. Iya, tapi malam hari ini kita belajar untuk melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Maka yang ketiga, percayalah seperti Hana, maka damai sejahtera Allah, sekalipun masalah itu masih ada, Tuhan sudah mendengar. Dan ketika waktu Tuhan itu datang, Tuhan ingat kepada setiap kita. 3 hal ini, Ekeo. Yuk malam hari ini saya mau mengajak kita semua supaya kita datang sama Tuhan, kita curahkan segenap isi hati kita, persoalan kita, mungkin kerinduan kita yang sudah lama kita doakan. Datang yuk sama Tuhan, jujur. Itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Saya serahkan waktu berikutnya kepada Om. Baik, jadi puji Tuhan, malam hari ini kita belajar bagaimana umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita, dengan doa kita berusaha untuk menyentuh hati Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan, tapi kita bisa menggerakkan hatinya Tuhan, kita bisa menyentuh hatinya Dia dengan kesungguhan kita, ketulusan kita. Even itu manusia nggak tahu apa yang sedang kita doakan, ya. Kan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Oleh sebab itu, yuk kita terus berdoa, terus menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Percayalah pasti in God time kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Kita lanjutkan, silakan kepada
Biar malam hari ini hati kita terus rindu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan, karena disitulah tempat amannya kita. Kerinduanku berada dekatmu, Tuhan, kerinduanku selalu sedangkan hatiku tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menaikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan setiap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Kerinduanku berada dekatmu, Tuhan. Kerinduanku selalu sedangkan hatiku tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan
Daripada
indah. Ku berhadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau ada dalam menikmati kasih dari karya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Haleluya, haleluya. Sebentar Ibu Tina akan membawakan pokok doa kita malam hari ini. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami tercinta Tuhan, juga kota di mana kami tinggal, baik Jakarta maupun Tangerang. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan keamanan bagi tanah air kami ini Tuhan. Kami juga Tuhan memohon kebaikan Tuhan untuk para pemimpin bangsa,
setiap jajaran pemerintahan Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri, sampai tingkat RW RT, berikan semua hikmat agar bisa memimpin negeri ini dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, keadaan bangsa kami akan semakin lebih baik lagi, lebih aman dari gangguan-gangguan oknum-oknum yang mau membuat bangsa kami terjadi perpecahan Tuhan. Perekonomian kami semakin kuat dan kami sebagai rakyat Indonesia boleh merasakan kepemimpinan yang berkeadilan sosial tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Ini doa kami Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang di dalam pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, baik di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, luar negeri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Engkau selalu melindungi mereka, para hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap mereka Tuhan, lindungi, jagai mereka Tuhan, mudahkanlah segala tugas-tugas mereka Tuhan Yesus. Berikanlah mereka hati yang penuh kerinduan untuk memberitakan Injil ke semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkatilah pelayanan mereka agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Beri selalu kesehatan, hikmat, marifat, dan urapan yang ajaib dari Tuhan untuk melakukan setiap tugas-tugas dan pengembalaan mereka. Tuhan senantiasa berkati kehidupan mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan hari Minggu dan setiap wadah-wadah pelayanan di gereja kami Tuhan Yesus. Berikan satu kesatuan hati kepada kami masing-masing Tuhan, untuk senantiasa taat Tuhan akan setiap jam-jam ibadah kami Tuhan Yesus. Baik itu komsel pada hari Rabu, doa pada hari Jumat, dan persekutuan pada hari Minggu Tuhan juga. Yud Tuhan Yesus, ibadah-ibadah Yud juga Tuhan Kau berikan senantiasa berkat-berkat bagi mereka Tuhan Yesus, yang senantiasa memimpin anak-anak muda ini, terlebih untuk Cici Juli Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak muda ini semakin takut dan taat pada Tuhan Yesus, semakin setia pada Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Terlebih kami mau berdoa untuk hari Minggu, ibadah yang luar biasa Tuhan. Satu kerinduan kami, setiap hari Minggu kami boleh datang beribadah mencari Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang sudah berikan tugas Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, semua demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan seluruh jemaat GPDI Taman Palem Lestari dan para simpatisan Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan pengharapan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan bukakan jalan-jalan untuk mereka semuanya Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami juga untuk mempunyai rumah ibadah yang permanen. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, tepat waktunya Tuhan akan sediakan gereja yang permanen untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing untuk pergumulan pribadi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur bahwa segala berkat kasih anugerah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kami percaya bahwa doa kami sepanjang hari ini tidaklah sia-sia, dan biarlah lewat firman Tuhan meneguhkan kami untuk kami menanti jawaban doa Tuhan tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan menjawab doa Hana, Tuhan juga pasti menjawab doa-doa kami. Sebabnya Tuhan, apapun yang kami sudah naikkan, panjatkan, doakan, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab tepat pada waktunya. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah melayani Tuhan, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka tuai, Tuhan balas berlipat kali ganda dengan kekuatan firman yang ada dalam kehidupan kami. Berkati baik Victor, Julie, dan tim keluarga. Biarlah apa yang mereka tabur lewat pelayanan mereka malam hari ini, Tuhan memberkati. Apapun jadi pergumulan doa mereka, Tuhan tolong lawati dan memberkati. Yesus berdoa buat pergumulan doa daripada
Ibu Tina sekeluarga. Biarlah apa yang menjadi doa pergumulan Ibu Tina, Tuhan juga menjadi jawaban doa atas pergumulan mereka, dan Tuhan juga menolong tepat pada waktunya. Berkati juga buat Pipis keluarga, apa yang didoakan Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan tidak ada yang berat bagi Tuhan untuk menolong umat-umat-Mu Tuhan Yesus, termasuk keluarga ini. Berkati juga Ibu Winda dan keluarga, buat setiap pergumulan doanya, apa yang didoakan Tuhan buat berhasil, Tuhan bekerja dengan dahsyat buat kerinduan daripada Ibu Winda dan keluarganya. Berkati juga Ibu Yeni, kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi bagian daripada Ibu Yeni. Tuhan tolong apapun yang Ibu Yeni doakan di hari tuanya, kami percaya ada kekuatan yang ekstra dari Tuhan menjadi bagian daripada Ibu Yeni dan keluarga. Berkati Ibu Yohan juga, apa yang didoakan Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bekerja dengan dahsyat. Berkati Tuhan Yesus Ibu Suicen keluarga, apa yang didoakan oleh Ibu Suicen, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Berkati Marcel Tuhan, Tuhan berkati yang didoakan juga, Tuhan campur tangan, bekerja dengan dahsyat. Audi, apa yang didoakan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan semua yang hadir malam hari ini, Tuhan menilik memberkati, apa yang mereka imani, doakan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan ini menjadi doa kami semuanya, sehingga apa yang kami lakukan yang terbaik, maka tidaklah sia-sia dalam pemandangan mata Tuhan Yesus. Kami keluarga pastori juga tetap dalam perlindungan kasih anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga, menjadi doa kami, iman kami, dan kami percaya Tuhan terus bekerja lewat kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online ini. Biarlah damai sejahtera, kasih, sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera Bapa kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, hiburan pada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, haleluya puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Om. Terima kasih semua. Juli, Enti. Terima kasih Cici Yogi dan tim. Selamat Oh, malam. Terima kasih Bye. ketemu hari Iwan. Minggu. Baik, Jangan Tuhan berkati. lupa bawa angpau. Berkati. Selamat berkati semuanya. Terima Malam. kasih. Bye. Bye.